Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan September. Tapi ingat, gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa energi percintaan kamu di bulan September ya, untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus-nya Virgo. Ya, karena general juga energinya bisa kebolak-balik ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita punya codependency, ada make the effort, dan di sini ada engagement. Oke. Aku lihat di sini ada yang hubungan kamu mungkin beda kota, pulau atau negara gitu ya. Ada jarak di sini antara kamu dengan seseorang ini. Bisa memang kalian LDR-an ya, maksudnya LDR-an nih ya, mungkin dia itu kerjanya di sana atau mungkin tempat tinggalnya di sana, seperti itu ya, yang ada perbedaan ini, beda pulau atau beda pulau, kota atau negara ini gitu. Tapi ada juga yang mungkin saat ini hubungan kamu berjarak atau berjauhan ini karena memang kalian udah berpisah ya. Berpisah maksudnya putus, seperti itu gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Karena di sini aku juga ngerasa dengan adanya engagement ini, orang ini kayak ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu, kayak seperti ingin berjuang kembali memperbaiki hubungan, seperti itu. Oke. Namun ada beberapa yang memang mungkin kalian LDR-an ya. Gini, opsi pertama ini memang kalian LDR-an ya, tapi hubungan kalian masih berjalan, jadi kalian belum putus. Nah, ini tuh kayak memang kamu dengan dia ini membutuhkan lebih banyak effort untuk hubungan kamu. Jadi hubungan kamu dengan dia ini kayak nggak mudah gitu loh, karena selain berjauhan juga mungkin kalian ada banyak perbedaan di sini, seperti itu ya. Dengan adanya engagement, aku rasa ada keinginan ya antara kamu dengan seseorang ini untuk hubungan yang naik level gitu ya. Maksudnya naik level ya serius, kayak entah kalian tunangan atau pernikahan, seperti itu. Namun memang karena ada make the effort ini, memang ada sesuatu yang kalian nih sama-sama harus berjuang untuk menuju hal itu gitu loh ya, untuk menuju tujuan kalian ini. Karena banyak perbedaan juga, kemudian mungkin juga ada hal-hal yang memang menantang di dalam hubungan kalian, yang memang ini sangat membutuhkan perjuangan banget gitu loh untuk kalian bisa sampai ke tujuan kalian gitu, seperti itu. Dan untuk yang option yang kedua, memang ini kayaknya memang kamu udah berpisah dengan dia ya, berpisah kayak putus gitu loh. Entah putus atau menggantung, sesuaikan aja ya situasi dan kondisi kamu. Yang jelas dia ini ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, ingin berjuang kembali. Jadi ketika kalian ini berpisah gitu ya, ada jarak atau hubungan kayak ngegantung gitu ya, tapi kayak masih ada addiction gitu loh, kayak kemelekatan. Jadi energi kamu dengan dia ini masih saling melekat ya, walaupun mungkin terlihat dianya cuek, dianya nggak peduli sama kamu, mungkin kamu berpikir bahwa dia sudah punya seseorang yang baru, tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Secara energi ini kayak dia bergantung banget sama kamu gitu loh ya. Mungkin kalian hanya berpisah secara fisik gitu ya, tapi secara energi ini kayak dia ini ada ketergantungan gitu loh dengan kamu. Jadi tidak bisa ya, seolah-olah kayak nggak bisa gitu loh tanpa kamu ya. Makanya dengan adanya make the effort nih, orang ini sebenarnya ingin berjuang kembali ya, ingin memperbaiki hubungan, karena juga ada engagement yang dimana hubungan ini tuh kayak baik kembali, kemudian naik level gitu ya. Nah, tapi orang ini saat ini lagi sedang perang dengan egonya gitu, karena di satu sisi dia gengsi, egonya tinggi gitu ya, tapi di suatu sisi perasaan dia kuat ya. Seperti yang bilang tadi, ada addiction di sini, kemelekatan antara kamu dengan dia, kayak ketergantungan gitu loh, secara energi atau emosional, seperti itu
ya, namun egonya dia di sini yang kayaknya keras kepala banget atau ngebatasi gitu loh ya, makanya saat ini kayak ada ditahan gitu loh ya, ditahan-tahan yang akhirnya bikin dia ya terombang-ambing sendiri gitu ya, karena pikiran dengan perasaan dia berbeda gitu ya, dan orang ini lagi sedang berjuang untuk menstabilkan kondisi dia itu gitu ya, kayak berperang dengan egonya dia gitu. Kalau dia berhasil di sini, aku rasa next kedepannya kamu bakal engagement ya, hubungan kamu bakal diperbaiki lagi di sini. Orang ini bakal effort ke kamu gitu ya. Kemudian kita lihat lagi kemandirian ya. Orang ini memang kayak terkesan mementingkan dirinya sendiri ya, kayak nggak peduli gitu loh sama kamu, dan fokus dia saat ini memang pada kemakmuran dirinya gitu loh. Four of Wands, oh ya kan, di sini ada Six of Cups. Kemudian ada Five of Swords, yes. Ada kayak semacam konflik gitu loh antara kamu dengan dia. Di bottomnya ada Ten of Cups. Wow, ini kayak hubungan yang harmoni, bahagia gitu loh ya, seperti itu. Atau bisa ini tentang impian ya, impian untuk ke depan gitu, yang dimana kamu tuh dengan dia ini pernah punya harapan atau impian ingin menikah gitu ya, hubungan yang jangka panjang, memiliki keluarga yang harmonis, bahagia, pengen punya anak ya, kayak gitu loh ya, pengen punya atau membangun keluarga lah ya istilahnya gitu. Karena di sini juga ada engagement ya, level komitmen, menikah, menua bersamamu, seperti itu. Oke. Ya, ini kalau misalkan kamu lagi LDR ya, beda kota pulau atau negara, yang hubungan kamu baik-baik aja gitu ya. Di sini terlihat memang aku rasa dia ini nyaman sama kamu ya, dan kamu juga kayaknya memang mengharapkan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Kehadiran seseorang ini tuh kayak seolah-olah memberi harapan ya untuk masa depan kamu, masa depan yang cerah, yang indah gitu loh ya, seperti itu ya. Sesuaikan aja ya, ini untuk yang option pertama dulu ya, yang kamu ini memang ada berjauhan dengan dia ya, lantaran seperti yang mulai tadi, mungkin dia kerja di sana ya, di luar pulau kota atau negara, atau memang tinggalnya di sana gitu, tapi hubungan kamu tidak bermasalah gitu. Dan orang ini memang ingin membangun sebuah hubungan yang kayak tujuannya itu jelas loh. Di sini dia ingin menikah bersama kamu, hubungan jangka panjang. Six of Cups ya, antara memberi dan menerima. Kamu dengan dia ini benar-benar ada ya, maksudnya benar-benar ada nih ya, kayak sama gitu loh ya, kayak dia ini berharap harusnya sama gitu loh, tujuan kamu dengan dia ini berharap sama gitu. Jadi tidak hanya dia saja yang menginginkan itu, tapi kamu juga gitu loh ya. Jadi kayak ada keseimbangan gitu antara memberi dan menerima, dan kalian ini memang sama-sama tulus dan sama-sama nyaman gitu ya. Dan di sini juga ada Five of Swords, yang dimana tentang kesalahpahaman di sini ya. Mungkin cara kalian berkomunikasi agak kurang bagus di sini ya. Kadang-kadang kalian salah paham. Nah, ini perlu diperbaiki ya antara kamu dengan dia, karena aku rasa seseorang ini juga agak sedikit stres, atau mungkin kayak ada khawatir gitu ya, kalau misalkan ya hubungan jarak jauh ya, itu kayak dimanfaatkan atau kayak gimana. Atau posisi kalian saat ini memang betul LDRan, kalian menjalin hubungan, tapi bisa saja hubungan kalian ini hubungan yang kayaknya belum bisa dibilang kayak belum ada status gitu loh ya, dibilang teman, tapi kalian ini udah kayak pacar gitu ya. Tapi kalau dibilang pacar, tapi kalian ini masih dalam konteks teman gitu loh, karena LDRan itu tadi gitu loh. Jadi kan kayak seolah-olah ini
gimana gitu ya. Nah, ini yang bikin kayak frustasi gitu loh. Apakah bisa kayak gitu loh istilahnya. Makanya di sini ada make the effort ya, yang hubungan ini tuh butuh perjuangan banget gitu loh untuk kalian itu bisa bersama gitu. Namun di sini ada keinginan dia ya, ada keinginan dia dengan adanya the sun dan juga four of one, kemudian ada six of cup, kayak dia ini memang ngerasa ngam gitu loh atau cocok dengan kamu gitu ya. Untuk beberapa orang nih aku rasa kalian ini kayak temenan ya, temenan di sini aku lihat ya, karena di five of swords ini aku juga ngerasa memang masih kayak ada sesuatu gitu loh. Sesuatu ini ya masih ada seseorang yang lain gitu ya, entah kamunya yang ada seseorang yang lain atau dianya yang ada seseorang yang lain gitu, yang sepertinya hubungan kamu dengan dia mungkin baru berjalan kayak gitu loh. Jadi kayak seperti yang mulai tadi belum ada kepastian gitu, makanya ada rasa takut atau khawatir kalau misalkan cuman dimanfaatkan doang gitu loh ya, karena kalian sama-sama butuh seseorang mungkin gitu ya untuk hadir ke dalam hidupannya kalian gitu ya. Ini kayak tahap baru kalian ini saling mengenal gitu satu sama lain, atau memang kalian berjalan tapi belum ada kejelasan gitu. Dan the sun ini kayak tentang kejelasan gitu loh, keinginan juga untuk kejelasan di dalam status kalian atau hubungan kalian gitu. Tapi kalau kalian yang sudah bersama kayak mungkin pacaran gitu, nah ini mungkin kayak kedepannya, harapan kedepannya gitu loh ya. Karena di sini juga ada kefrustasian di dirinya dia, mungkin kalian sering salah paham, berantem, curiga gitu ya karena LDRan ini. Makanya butuh banget kalian ini sama-sama effort, sama-sama berjuang gitu agar tujuan kalian ini kesampaian ya, engagement di sini, tunangan, menikah kayak gitu ya, ada keinginan gitu ya. Dan untuk yang kalian berpisah ya, yang sudah putus di sini ya, yang udah putus berpisah di sini, aku rasa memang seseorang ini masih sangat tertarik ya sama kamu, atau kayak masih sayang sama kamu, masih teringat momen di saat kalian bersama dulu bahagia karena ada kenyamanan, dan sepertinya memang menganggap kamu itu rumah, atau mungkin kamu dan dia sudah pernah bertunangan. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, tapi kamu putus gitu loh ya. Namun untuk sebelumnya hubungan kamu ini benar-benar bahagia, benar-benar happy gitu, benar-benar gembira, dan memang ada hubungan yang saling memberi dan menerima, ini balance gitu loh. Kayak hubungan kamu dengan dia ini tidak ada paksaan gitu, murni perasaan kalian masing-masing. Namun saat ini ada kesendirian ya, kamu saat ini lagi sendiri, dia sendiri kayak gitu ya, karena udah berpisah ini ya. Makanya di sini Six of Cup ini, orang ini ingin kembali sama kamu, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu, dan hubungan ini akan naik level ya, komitmen yang dimana kalau sebelumnya itu orang ini sering ada hal-hal yang kurang baik yang dia lakukan sama kamu. Nah ini orang ini tuh udah memperbaiki diri gitu loh ya. Makanya kalau dia kembali ini udah berubah, orang ini tidak sama seperti dulu gitu ya. Dan Five of Swords, kesalahpahaman sebelumnya, mungkin orang ini ingin minta maaf gitu ya, ingin mengakui kesalahan dia seperti itu, yang sempat sebelumnya itu sebenarnya terjadi kesalahpahaman, atau saat kalian berpisah ini memang ada pertengkaran hebat antara kamu dengan dia ya. Dia ini sebenarnya tidak ingin hubungan ini seperti ini gitu ya, seperti itu. Makanya dia berharap untuk bisa kembali memperbaiki hubungan ini ya. Mungkin dia akan berjuang lagi di sini untuk memperbaiki hubungan ini gitu, karena ada Four of One ya, yang dimana memang kalian ini setara, pasangan setara, stabil, seimbang, sepadan gitu loh ya untuk sebelumnya. Makanya kayak dia tuh nyaman, dia kayak nganggap kamu itu rumah gitu loh. Dan aku juga ngerasa dengan adanya The Sun ini memang seolah-olah tuh kehadiran kamu dalam hidupnya dia, bisa vice versa ya, ini kayak memberikan sebuah hal yang dia rasakan tuh sangat bahagia gitu loh, hari-harinya itu kayak ceria gitu loh, karena kehadiran kamu itu kayak seolah-olah mendapatkan sesuatu ya, ibaratnya kayak dia ngerasa ya kamu itu tuh kayak mataharinya gitu loh ya. Tapi bisa vice versa, bisa kamu ngerasa dia adalah matahari kamu yang menyinari hari-hari kamu gitu loh ya, yang membuat hari-hari kamu tuh bahagia, ceria. Makanya ada perasaan kayak semacam menemukan rumah gitu loh. Tapi karena ada satu hal di sini yang membuat hubungan kamu jadi seperti ini, jadi kalian berpisah ya, kalian bertengkar gitu ya, kalian
ada jarak saat ini gitu, tapi next kedepannya akan ada perbaikan lagi gitu. Aku rasa seseorang ini akan berjuang lagi, seperti yang bilang tadi, di sini ada ego, ada gengsi, dan orang ini tuh kayak lagi berperang gitu loh, menghadapi itunya gitu ya, gengsi atau egonya itu gitu loh. Kalau dia bisa menaklukkan sisi kerasnya dia ini, next kedepannya aku rasa hubungan kalian akan bersama lagi gitu, karena sebelumnya itu hubungan kalian memang bahagia banget gitu loh ya. Kayak kalian ini saling menemukan, saling melengkapi, kayak menemukan rumah gitu, baik kamu sama dia, karena di sini ada the Sun, Four of Wands, dan Six of Cups gitu loh. Kamu benar-benar ngerasa seperti menemukan sesuatu gitu ya, seperti yang bilang tadi, rumah. Dia juga sama menganggap kamu rumahnya dia, kamu juga seperti menganggap dia rumahnya kamu gitu. Namun ada sesuatu hal di sini yang terjadi antara kamu dan dia yang jadi semuanya tuh berbeda gitu. Namun kalau kalian bersama lagi, kembali lagi, ini kayaknya bener-bener kalian akan sama-sama beda gitu, karena kamu juga kayaknya seperti menemukan sebuah pencerahan, atau kamu juga lagi keluar dari sisi gelap dalam diri kamu gitu ya, kayak memperbaiki diri kamu, seperti kamu tuh terlahir kembali juga gitu loh. Jadi ada kesadaran dari dalam dirinya kamu, begitu juga dia gitu loh. Karena kejadian ini atau melalui koneksi ini, kalian ini sama-sama sadar gitu loh, sama-sama memahami ya. Selain kesadaran dari dalam diri kalian, membenahi diri kalian, kalian juga sadar bahwa oke, ternyata dia orang yang kamu maukan gitu. Ternyata kamu itu benar-benar sayang sama dia, cinta sama dia, dia juga sama, benar-benar sayang dan cinta sama kamu gitu. Dan endingnya di sini Ten of Cups ya. Aku merasa memang kedepannya ini hubungan kamu akan sangat bahagia, harmoni di sini, karena itu yang diinginkan ya. Ada ketenangan di sini, kebahagiaan, terpenuhi secara emosional atau batin, masa depan yang cerah, yang indah gitu. Ibaratnya nih, setelah kalian melalui badai ya, atau kayak hujan ya, habis hujan itu kan terang, nah kayak gitu. Dan juga habis hujan itu kan ada pelangi. Nah setelah kamu mungkin nangis di sini, ternyata kamu bisa melihat pelangi lagi gitu ya. Jadi harapan kamu itu bukan gagal ya, bukan tidak kamu dapat, tapi belum gitu. Dan aku rasa harapan kamu yang kamu pikir sempat hancur atau sempat sia-sia di sini, nah kedepannya mungkin akan ada di sini ya, akan kamu dapat gitu loh, seperti itu. Jadi ada proses gitu loh. Oke, ada proses untuk menuju ke sana gitu ya. Ini bisa dibilang orang bilang tuh kayak kalian tuh bertemu di saat waktunya nggak tepat gitu loh ya. Jadi kalian sama-sama baik, nanti kalian akan sama lagi kembali gitu. Cuman di sini ya semuanya tergantung dari energi kalian masing-masing dan juga Tuhan ya. Tapi di sini yang aku lihat dengan adanya Six of Cups ini, next kedepannya kalian akan kembali lagi bersama. Ada engagement juga di sini ya, hubungan yang naik level, hubungan yang diperbaiki seperti itu. Dan memang orang ini tuh ingin menikah sama kamu ya, atau kan ini usia tua gitu loh ya, menua bersama kamu. Nah dalam jangka waktu yang sangat lama seperti itu. Oke, ada kebahagiaan di situ, seperti itu. Saat ini dia lagi fokus dengan dirinya, memperbaiki dirinya, koin-koinnya dia, seperti itu. Di satu sisi ya, dia berjuang untuk menaklukkan egonya dia di sini ya. Karena Five of Swords ini orang yang tidak mau mengakui kesalahan gitu ya, pengen menang sendiri gitu ya, istilahnya seperti ini. Egonya tinggi, gengsinya tinggi, tapi sebenarnya dia masih pengen sama kamu gitu. Oke. Tapi next kedepannya ketika dia bisa menaklukkan itu ya, sisi dia yang seperti itu, kemudian berani gitu ya untuk melangkah ke arah kamu akan bisa bersama lagi dengan orang ini gitu. Karena make the effort di sini butuh perjuangan gitu loh, butuh perjuangan untuk hubungan kamu ini. Apalagi kalau kalian ini memang sudah putus ya, jadi kayak nggak mudah gitu loh ya. Dia banyak kekhawatiran yang dimana kalau dia kembali nanti takutnya kamu tolak, atau kamu udah nggak mau lagi, kamu ngejudge dia kayak gitu loh. Oke, seperti itu. Untuk zodiak dia di sini
ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Aku rasa semua zodiak ada di sini ya, namun sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ya, aku rasa di sini kalau kalian cukup sabar ya di dalam koneksi kamu dengan dia ini, kedepannya aku rasa kamu akan merasakan kebahagiaan yang kamu idamkan atau kamu cari gitu, karena memang proses kamu seperti ini gitu loh. Ya, kalian dipertemukan, dipisahkan, kemudian kalian berperang dengan ego kalian masing-masing gitu. Ya, karena di sini ada perbedaan ya, nggak hanya perbedaan mungkin dari segi adat, budaya, agama, kota, pula atau negara, tapi juga ada perbedaan usia juga di sini ya. Usia kamu cukup jauh ya, mungkin ada sekitar 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kayak gitu, 9 tahun, seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan usia di sini. Namun kedepannya kamu akan bisa melihat ya apa yang tidak kamu lihat saat ini gitu loh. Oke. Tapi bisa juga ini kayak nggak perlu lama ya, mungkin September ini bisa juga kalau kalian ini udah cukup lama ya, udah cukup lama menjalani proses ini gitu. Karena make the effort ini biasanya tuh kayak perjuangan banget gitu loh, untuk kalian itu bisa bangkit membangun diri kalian kembali gitu loh ya. Ini untuk kamu yang mengalami perpisahan, karena energi kalian ini melekat ya, ketergantungan. Biasanya kalau kalian bergantung dengan pasangan itu, ketika berpisah putus itu untuk move on itu sulit sekali gitu loh ya, seperti itu. Jadi kalian harus berperang dengan diri kalian, dengan pikiran kalian untuk mendapatkan suatu pencerahan gitu ya, merubah pola pikir, merubah sudut pandang, refleksi secara mendalam atau introspeksi secara mendalam gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.